Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 6. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam ruang rahasia klan Xiao, ada dua pria berpakaian sulaman. Mereka sedang melihat mayat yang tergeletak di tanah. Jika Xiao Chen ada di sini, dia pasti akan terkejut. Mayat yang tergeletak di tanah itu dapat diidentifikasi sebagai tetua pertama klan Zhang yang telah meninggal di Gua Kaisar Guntur. Kedua pria ini adalah orang-orang yang paling berpengaruh dan merupakan bagian dari jajaran tertinggi di klan Xiao. Salah satunya adalah tetua pertama klan Xiao, Xiao Qiang. Yang lainnya adalah kepala klan Xiao yang penyendiri, Xiao Xiong. Xiao Xiong berlutut dan dengan santai membalik mayat itu, kapan dia ditemukan. Mayat itu sudah membusuk selama beberapa waktu, terbukti dari bau samar mayat di udara. Xiao Qiang mengernyitkan hidungnya, 10 hari yang lalu. Ketika para penjaga sedang berpatroli, mereka menemukannya. Kau telah menjalani pelatihan terpencil selama ini, itulah yang membuat tidak nyaman untuk membawa mayat itu kepadamu. Setelah berhenti sejenak, Xiao Qiang melanjutkan, orang ini mati karena racun poinsettia. Aku sudah bertanya pada Yulan tentang hal ini dan sudah memastikan keterlibatannya. Dia juga sudah memberitahuku tentang apa yang terjadi. Xiao Xiong bangkit dan mendengarkan dengan saksama penggambaran Xiao Qiang tentang kejadian-kejadian terkini. Ketika dia mendengar tentang martial saint misterius berbaju biru itu, ekspresinya sedikit berubah, tetapi segera pulih kembali. Setelah mendengarkan semuanya, tampak ada ekspresi menggoda di wajahnya. Orang tua ini selalu begitu terpaku untuk melawan kita, tetapi kali ini, dia tewas di tangan seorang junior di ranah martial master. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Xiao Qiang tertawa malu. Dia tidak melanjutkan topik Xiao Xiong, tetapi malah bertanya dengan nada khawatir, apakah kamu tidak khawatir sama sekali tentang kedatangan martial saint misterius itu ke kota Mohe? Ekspresi Xiao Xiong berubah drastis saat dia menampakkan senyum pahit. Sejak klan Xiao berdiri di kota Mohe yang kecil ini, klan-klan agung yang tumbang itu tidak berhasil bertahan hidup sehari pun. Para tetua klan Xiao itu yakin bahwa kita telah diuntungkan, jadi apa gunanya aku khawatir. Jika badut-badut penari ini ingin mengincar klan Xiaoku, selama aku, Xiao Xiong, masih punya napas, bahkan jika aku berubah menjadi abu, aku akan membalas dendam. Dengan perubahan topik, mata Xiao Xiong bersinar tegas yang dapat dengan mudah membangkitkan rasa keyakinan pada orang-orang. Xiao Qiang tentu saja mengerti apa yang dimaksud Xiao Xiong dengan kata-katanya. Sejak ia menjadi tetua pertama, ia tahu betapa kuatnya musuh-musuh klan Xiao saat itu. Tidak mudah bagi klan Xiao untuk bertahan hidup hingga hari ini. Pada akhirnya, musuh-musuh mereka sekarang dibandingkan dengan saat itu bahkan tidak layak disebut dalam satu tarikan napas yang sama. Dari deskripsi Yulan, roh bela diri orang berbaju biru itu seharusnya adalah sebuah batu. Di Kabupaten Qizi, hanya ada satu orang suci bela diri dengan roh bela diri ini. Tetua ketiga klan Leng kota Qinghe. Klan Leng, mereka benar-benar pantas menyandang gelar sebagai klan nomor 1 di seluruh Kabupaten Qizi. Dengan dukungan Sekte Pedang Berkabut, mereka telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan pengaruh mereka telah mencapai kota Heishui, kota yang sangat dekat dengan kota Mohe. Masuk akal jika mereka bersekutu dengan klan Zhang untuk menghadapi klan Xiao. Xiao Xiong tampaknya tidak tertarik dengan berita ini, tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Dia berbicara dengan sedikit kebingungan, yang mereka inginkan hanyalah Gunung 7 Tanduk milik klan Xiao kita. Janji 10 tahun ditetapkan oleh penguasa kota Mohe, jadi meskipun klan Leng didukung oleh Sekte Pedang Berkabut, mereka tidak akan berani melakukan tindakan ceroboh. Bagaimana dengan hal yang aku minta kamu selidiki hari ini? Semangat bela diri tuan muda kedua memang api ungu yang sangat aneh dan relatif tirani. Meskipun Xiao Qiang curiga dengan kekhawatiran Xiao Xiong tentang semangat bela diri Xiao Chen, dia tetap berbicara jujur tentang apa yang dia ketahui. Xiao Xiong menunjukkan sedikit ekspresi santai, lalu apakah dia setuju untuk berpartisipasi dalam janji 10 tahun? Melihat Xiao Xiong mengajukan pertanyaan ini, wajah Xiao Qiang yang biasanya tegas menunjukkan sedikit senyum santai, dia setuju. Orang ini sangat licik, dia benar-benar berhasil merampas senjata roh dariku. Pada saat ini, Xiao Chen yang masih berada di kamar Baoer tentu saja tidak tahu bahwa dua petinggi klan Xiao tengah membicarakannya. Setelah meninggalkan kamar Baoer, Xiao Chen menenangkan emosinya dan mulai mencoba lagi untuk menyempurnakan pil puasa. Setelah pengalaman pertama, Xiao Chen berhasil menyempurnakannya dengan lancar dan mudah. Tanpa kesalahan apapun,
Setelah 2 jam, pil puasa berhasil membentuk bentuknya dan memadat. Dalam satu tarikan napas, Xiao Chen telah meletakkan pil itu kembali ke dalam kuali obat Azure Dragon. Setelah mendidih selama 10 menit, Xiao Chen memadamkan api sejati Purple Thunder. Apa? Terdengar kilatan cahaya ketika sebuah pil bercahaya keluar dari kepala naga lainnya dengan bunyi plop jatuh ke dalam botol yang telah dipersiapkan Xiao Chen sebelumnya. Sambil menyeka keringat yang membasahi dahinya, Xiao Chen menampakkan senyum yang diselingi dengan sedikit rasa puas. Pil puasa ini akhirnya berhasil. Namun, ini baru permulaan. Pil puasa mungkin mistis, tetapi tidak memiliki kegunaan praktis untuk diolah. Dia hanya membuatnya untuk membiasakan diri dengan seni memurnikan obat-obatan. Selanjutnya, ia bermaksud untuk menyempurnakan pil pemelihara esensi dan pil pengembalian ki. Pil-pil inilah yang ingin dimilikinya. Adapun pil pengembalian ki, setelah mengonsumsinya, energi spiritual yang telah terkuras akan mulai pulih dengan cepat. Efeknya mirip dengan pil pengembalian esensi benua Tianwu. Jika muncul situasi di mana seorang kultivator telah menghabiskan semua esensinya atau telah menghabiskan banyak esensi, keuntungan memiliki pil untuk memulihkan esensi, terlepas dari apakah itu dalam pertempuran atau memurnikan obat-obatan, akan sangat membantu dalam situasi sulit seperti itu. Adapun pil pemeliharaan esensi, manfaatnya bahkan lebih besar. Pil itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seorang kultivator tingkat rendah. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Chen agar dapat berkultivasi dengan cepat ke lapisan kedua mantra ilahi guntur ungu. Pil serupa di benua Tianwu akan membutuhkan setidaknya seorang alkemis tingkat 5 untuk menyempurnakannya. Kalau saja Xiao Chen tidak memiliki kompendium kultivasi, dan juga fakta bahwa resep serta metode alkimia yang digunakan berbeda dengan dunia ini, apalagi dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan mungkin bisa memurnikan pil seperti ini. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru membuat kedua pil ini. Sebaliknya, ia terus menyempurnakan pil puasa. Dalam kompendium kultivasi, kedua pil ini memiliki mutu yang sama dengan pil puasa, tetapi kesulitan dalam menyempurnakannya jauh lebih besar. Jika ia mencoba menyempurnakan salah satunya tanpa pertimbangan yang matang, peluangnya untuk gagal akan sangat besar. Selain itu, Xiao Chen hanya dapat meminta Bauer untuk membeli satu set bahan untuk kedua pil ini, karena ia tidak memiliki cukup uang. Ya, dia memang tidak punya cukup uang. Setiap bulan, Xiao Chen akan menerima uang saku 1000 tael perak dari klan Xiao. Jumlah ini cukup untuk membeli banyak bahan untuk pil puasa. Namun, akan sulit untuk membeli bahan dalam jumlah besar untuk pil pengembalian ki dan pil pemelihara esensi. Jika dia memperhitungkan tingkat kegagalan, maka jumlah uang yang dibutuhkan pada dasarnya akan berlipat ganda. Mengenai kekurangan uangnya, Xiao Chen sudah memikirkan solusinya dan karena itu tidak merasa terlalu khawatir tentang hal itu. Pandangannya saat ini tertuju pada pil puasa di dalam botol giok itu. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan keakrabannya dengan alkimia. Mengambil bahan-bahan seperti yang diuraikan dalam resep pil puasa, Xiao Chen mulai tanpa lelah menyempurnakan satu demi satu. Waktu berlalu tanpa disadarinya, dan hanya ketika pikirannya benar-benar lelah, ia berhenti menyempurnakan pil tersebut. Sambil melirik botol giok yang berisi pil puasa, Xiao Chen menampakkan senyum puas. Botol ini berisi 20 pil puasa. Dengan semua latihan yang terus-menerus, ia menjadi semakin akrab dengan seluk-beluk alkimia. Ia hanya pernah gagal sekali karena kesalahan. Duduk bersila, dia mengamati dantiannya dan mengedarkan mantra ilahi petir ungu. Xiao Chen mulai memulihkan esens yang telah habis secara perlahan. Benang-benang esens di ruangan yang kini dipenuhi aroma obat perlahan memasuki tubuhnya sebelum akhirnya menyatu dengan 3 awan putih di samping Azure Dragon Martial Spirit. Saat berkultivasi, Xiao Chen kehilangan konsep waktu. Dan saat ia membuka matanya sekali lagi, langit sudah cerah. Ia meregangkan tubuhnya, menyebabkan persendiannya yang kaku berbunyi klik dengan suara berderak. Tubuhnya terasa sangat rileks karena, pada kenyataannya, kelelahan dari malam sebelumnya telah sepenuhnya hilang. Tuan muda, bolehkah saya masuk? Saya membawakan air untuk Anda mandi. Suara Bauer terdengar dari luar pintu. Xiao Chen buru-buru bangkit untuk membuka pintu. Melihat wajah Bauer yang dipenuhi dengan senyuman, Xiao Chen merasa lega. Tampaknya Bauer sudah memaafkannya atas kejadian semalam. Aduh, Tuan muda, kamarmu harum sekali. Karena ia telah memurnikan sejumlah besar pil puasa pada malam sebelumnya, aroma obat yang pekat belum sepenuhnya hilang. Aroma yang menyegarkan tercium di sekujur tubuh Bauer, menenangkan sarafnya dan meningkatkan suasana hatinya hanya dengan sekali hirup. Mengenai fakta bahwa ia mampu memurnikan obat-obatan, Bauer sudah mengetahuinya tadi malam.
Sekarang tidak mungkin untuk menyembunyikannya darinya, jadi sebaiknya ia membocorkannya saja. Saya sedang memurnikan obat-obatan tadi malam. Itulah sebabnya ruangan ini sangat harum. Untuk sementara saya tidak ingin memberitahu orang lain bahwa saya bisa memurnikan obat-obatan, jadi bisakah Bauer membantu saya merahasiakannya? Meskipun memurnikan obat bukanlah masalah besar, memberitahu orang-orang tentang hal itu niscaya akan mengundang banyak masalah. Saat ini, dia hanya bisa berharap Bauer cukup dapat dipercaya untuk menjaga rahasianya. Lagi pula, terhadap gadis berusia 14 atau 15 tahun ini, dia tidak tega melakukan sesuatu seperti membungkamnya selamanya. Bau petik terbalik menganggukkan kepalanya dengan sangat serius. Tuan muda kedua, jangan khawatir, bau petik terbalik tidak akan memberitahu siapapun. Tuan muda mungkin belum mencuci muka Anda, biarkan bau petik terbalik membantu Anda melakukannya. Setelah Bauer mengucapkan janjinya, ia mengambil kain basah dengan sangat wajar dan mengangkatnya ke wajah Xiao Chen. Karena memiliki keunggulan dalam hal bagaimana kultivasi mendorong percepatan pertumbuhan dini, Xiao Chen menjulang tinggi di atas Bauer dan membuatnya sulit untuk menggapainya. Bahkan setelah Bauer mengulurkan tangannya, ia harus berjinjit. Melihat Bauer berjuang, Xiao Chen merasa geli. Ia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Bauer, lalu mengambil kain itu darinya. Tuan muda ini masih punya tangan dan kaki. Aku bisa melakukan ini sendiri, jadi kamu tidak perlu melakukan ini lagi di masa mendatang. Setelah tangannya dicengkeram, wajah bau petik terbalik memerah saat dia bertanya dengan suara lembut, lalu apalagi yang bisa bau petik terbalik lakukan? Melihat Bauer yang menawan itu bergumam dengan suara lembut, Xiao Chen merasakan riak di hatinya, dorongan untuk menyerang dia memenuhi pembuluh darahnya dengan denyutan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya kuat-kuat sebelum kembali sadar. Ia melihat tempat tidur yang berantakan, bantu aku merapikan tempat tidur, lalu nanti datang dan bersihkan kamar, itu saja. Bauer menjawab dengan dan berlari ke sana dengan gembira. Selama dia punya sesuatu untuk dilakukan, dia akan senang. Setelah mencuci mukanya, Xiao Chen memegang dan mengamati botol giok yang berisi pil puasa. Aku akan pergi ke kota nanti. Setelah selesai dengan semua ini, kamu bisa menghabiskan waktu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak perlu tinggal di sini. Baiklah, jawab Bauer agak tak berdaya. Sebelumnya, dia takut Xiao Chen akan menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, tetapi sekarang dia tahu bahwa Xiao Chen bukanlah orang seperti itu. Lambat laun, perasaan tidak punya apa-apa mulai menguasainya. Meninggalkan kediaman Xiao Chen menemukan daerah terpencil dan mengenakan jubah hitam longgar, menutupi seluruh tubuhnya sebelum bergegas menuju kota Mohe. 3 klan besar di kota Mohe, klan Xiao, klan Zhang, dan klan Tang, semuanya memiliki banyak sekali real estate dan toko. Namun, tempat yang paling menguntungkan adalah balai lelang, tetapi 3 klan besar itu tidak pernah berkecimpung di pasar ini. Hal ini dikarenakan sudah ada balai lelang, Paviliun Linlang. Paviliun Linlang adalah balai lelang terbesar di negara Qin besar. Ada cabang di semua 36 daerah di 9 prefektur, dan pendukung mereka tidak lain adalah menantu Kaisar, Nangong Lai. Sebagai kerabat Kaisar, serta memiliki pengaruh besar dari klan Nangong di belakangnya, tentu saja tidak ada yang berani menyinggung perasaannya ketika dia memiliki latar belakang seperti itu. Mungkin di beberapa kota prefektur yang lebih besar atau ibu kota kekaisaran ada beberapa kekuatan yang mampu melawan klan Nangong dan cukup berani untuk membuka balai lelang. Namun, di kota Mohe yang tidak penting ini, tidak ada yang berani meremehkan mereka dengan membuka balai lelang kedua. Paviliun Linlang adalah tujuan Xiao Chen saat ini. Jika dia ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cepat tanpa mengungkap identitasnya sebagai seorang alkemis kepada klan Xiao atau menjual batu bulan di kamarnya, dia hanya bisa mengandalkan pil puasa yang telah disulingnya di kamarnya malam sebelumnya. Setelah dia membetulkan jubah di tubuhnya, dan melihat papan nama Paviliun Linlang yang mewah, senyum tersungging di bibir Xiao Chen di balik bayangan kerudungnya saat dia perlahan melangkah memasuki Paviliun Linlang. Karena jumlah orang di sini lebih sedikit, Paviliun Linlang kota Mohe hanya akan mengadakan lelang skala kecil sebulan sekali, lelang skala menengah setiap 3 bulan, dan lelang skala besar setahun sekali. Ketika tiba saatnya lelang skala besar, kota Mohe akan memasuki masa paling sibuk dan ramai. Melihat kalender, sudah hampir akhir bulan. Ada banyak orang yang melihat-lihat barang di aula besar lantai pertama. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini tidak berstatus tinggi di kota Mohe. Di antara mereka, ada banyak dari 3 klan besar. Xiao Chen memperhatikan banyak orang yang dikenal dari klan Xiao, tetapi ini bukan saatnya untuk bersosialisasi dengan kerabat. Xiao Chen tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya, dan tak lama kemudian sebuah serangan telapak tangan diarahkan kepadanya.
Bereaksi cepat dan melangkah maju, Xiao Chen berbalik hampir seketika dan melancarkan gerakannya. Puci, dengan tangan cekatan, dia mencengkeram pergelangan tangan orang asing yang tidak dikenalnya. Xiao Chen mengerahkan tenaga ke pergelangan tangannya, menyebabkan orang itu meringis kesakitan. Dengan ekspresi tegas, penyerang itu berteriak, "Dasar bajingan! Lepaskan aku!" Orang ini mengenakan jubah bela diri dengan warna biru dan putih yang berselang-seling, tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dan tingkat kultivasinya tampaknya berada di murid bela diri kelas menengah. Ada bunga aster kuning yang disulam di kerahnya. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia langsung mengerti bahwa orang ini seharusnya menjadi penjaga paviliun Linlang. Namun, meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk melepaskannya. Dia malah meningkatkan kekuatan di tangannya dan bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu bergerak melawanku?" Orang yang dimaksud berteriak kesakitan sekali lagi dan memarahi, "Dasar bajingan! Cepat lepaskan atau lupakan saja rencanamu untuk keluar dari paviliun Linlang ini." Suara kedua orang ini menarik perhatian banyak orang, sebagian besar menatap Xiao Chen dengan tatapan mengejek. Jelas bagi mereka bahwa kultivasinya hanya di alam murid bela diri kelas rendah. Hanya seorang murid bela diri kelas rendah yang tidak penting dan dia berani datang dan membuat masalah di paviliun Linlang. Sungguh ceroboh. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang yang mengenakan jubah biru dan putih yang sama datang berlarian, masing-masing dari mereka mengenakan bunga aster kuning yang disulam di kerah mereka. Di bawah komando seorang master bela diri, mereka mengepung Xiao Chen. Master bela diri di antara mereka memiliki alis tebal dan mata besar, dan tubuhnya kuat dan kokoh. Ekspresi wajahnya sekarang sangat berhati-hati. Dia tidak tampak marah atau kesal. Setelah melihat Xiao Chen, dia sedikit mengernyit, menatap pria yang ditahan oleh Xiao Chen, dan bertanya dengan suara dingin, "Gaolong, apa yang terjadi?" Gaolong, yang ditahan oleh Xiao Chen, memiliki ekspresi kesakitan yang tak tertandingi di wajahnya. Ada arus listrik yang terus mengalir dari tangan Xiao Chen ke dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat mengumpulkan esensinya. Ketika esensinya bertemu dengan arus listrik ini, ia akan segera menghilang tanpa jejak, sehingga dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Chen. "Kapten." Orang ini berpakaian dengan cara yang mencurigakan. Setelah memasuki aula besar, dia melihat sekeliling dengan pandangan curiga. "Aku takut dia punya motif jahat, dan ingin menahannya untuk diinterogasi." Suara Gaolong bergetar saat dia berbicara. Dia adalah murid bela diri kelas menengah, namun dia ditahan oleh murid bela diri kelas rendah. Bahkan jika dia benar, dia telah kehilangan muka paviliun Linlang. Dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman kapten. Memikirkan hukuman yang tak terelakkan yang menunggunya, Gaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Master bela diri kelas unggul yang dipanggil kapten itu melihat pakaian Xiao Chen dan juga merasa curiga di dalam hatinya. Orang-orang yang memasuki paviliun mereka biasanya mengenakan pakaian yang cerah dan berwarna-warni atau pakaian satin berkualitas tinggi. Siapa yang akan berpakaian seaneh Xiao Chen? Tertutupi sepenuhnya oleh tipu daya jubah, dia tampak seperti seseorang yang menyimpan rahasia. "Temanku, aku Jiang Qi, komandan penjaga di lantai pertama paviliun Linlang. Aku ingin tahu apa urusanmu di sini. Apakah kamu di sini untuk membeli sesuatu?" Meskipun dia sudah membentuk pendapatnya sendiri tentang Xiao Chen, Jiang Qi masih bersikap hati-hati dan mengajukan pertanyaan dengan tenang. Tidak, jubah itu menutupi seluruh wajah Xiao Chen dalam bayangan, jadi seperti apa penampilannya masih menjadi misteri. Ketika Gaolong yang menahan diri mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi gembira. Pria ini tidak datang ke sini untuk membeli apapun, yang berarti dia pasti datang ke sini untuk membuat masalah. Kalau begitu, orang ini tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dia tertawa sinis dalam hatinya, dan rasa sakit di tangannya mulai berkurang karena dia merasa terhibur dengan pernyataan ini. "Lalu apa tujuanmu ke sini?" "Mengunjungi seorang teman." Jiang Qi terus bertanya dengan sabar, tetapi niat membunuh yang sebelumnya terpendam muncul tanpa kendali. Selama jawaban Xiao Chen tidak memuaskan, dia akan segera bergerak. Siapapun yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah di paviliun Linlang hanya akan mendapat satu hasil, kematian. Aura master bela diri kelas unggul Jiang Qi menyebar ke area sekitar, niat membunuhnya mengunci Xiao Chen. Niat membunuh yang dingin dan menggigit itu bahkan membuat orang-orang di sekitar menggigil. Tatapan mereka saat melihat Xiao Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Semua orang di sekitar bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Sebenarnya, ini adalah hasil dari basis kultivasi yang tidak memadai. Niat membunuh seorang ahli sejati dapat terbentuk menjadi jaringan seperti tali,
memfokuskan semua niat membunuh mereka hanya pada target dan membiarkan penonton yang tidak relevan di sekitarnya tidak tersentuh. Xiao Chen, yang sekarang dikelilingi oleh niat membunuh, tidak menunjukkan rasa takut dan hanya berbicara dengan santai, "Aku tidak punya teman di sini." Jiang Qi tertawa dingin, "Kalau begitu, maafkan aku atas pelanggaran ini." Apa? Udara di sekitarnya tampak dingin, dan ki dingin yang kental berkumpul di sekujur tubuhnya. Es menutupi tinjunya saat dia berteriak keras dan melayangkan pukulan ke arah Xiao Chen. Xiao Chen melangkah mundur dan memutar tubuh Gao Long di udara, melemparkannya dengan kejam ke arah Jiang Qi. Dia kemudian dengan santai mengeluarkan botol giok yang berisi pil puasa dan dengan lembut membuka tutup botolnya. Aroma obat yang kuat segera menyebar dan memenuhi sekeliling. Segera, seluruh lantai pertama dipenuhi aroma ini. Pil apa ini? Kenapa harum sekali? Mungkinkah orang ini seorang alkemis? Menurutku itu sangat mungkin. Perilaku para alkemis itu biasanya sangat aneh. Dia tidak akan setenang ini jika tidak seperti itu. Obrolan orang banyak dengan cepat memenuhi seluruh aula besar, setiap percakapan membahas aroma ini. Orang-orang ini semua adalah orang-orang dengan status tertentu dan telah menemukan pil asli sebelumnya, tetapi mereka belum pernah menemukan pil dengan aroma yang begitu kaya dan pekat. Seketika, mereka memandang Xiao Chen sebagai seorang alkemis misterius berpangkat tinggi. Sudut mulut Xiao Chen melengkung ke atas di balik jubahnya. Apakah tidak ada seorang pun yang ingin berbisnis di paviliun Linlang yang begitu besar ini? Jiang Qi, yang baru saja menangkap Gao Long, dengan santai melempar penjaga muda itu ke tanah. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen dan melihat botol pil di tangan Xiao Chen, dia tahu bahwa dia mungkin telah membuat dirinya dalam masalah. Dia buru-buru menepukkan tangannya, "Senior, maafkan saya atas perilaku saya yang buruk. Diri saya yang rendah hati ini bodoh, jadi mohon maafkan saya." Meskipun kekuatan Xiao Chen hanya di alam murid bela diri kelas rendah, akan wajar jika Jiang Qi memanggilnya senior jika ia mampu memurnikan pil kelas tinggi. Gao Long tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Xiao Chen telah menggunakan banyak tenaga saat melemparkannya ke arah Jiang Qi. Ditambah dengan Jiang Qi yang dengan santai melemparkannya, seluruh tubuhnya kini terasa sakit. Setelah mendengar kata-kata Jiang Qi, Gao Long merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disiram air dingin. Dia sangat tidak beruntung hari ini, dia benar-benar telah memperlakukan seorang alkemis seperti penjahat yang mencurigakan dan menyinggung perasaannya. Xiao Chen tidak mempedulikan perubahan sikap Jiang Qi, karena semua itu masih dalam ruang lingkup ekspektasinya, dan dia sama sekali tidak merasa aneh. Dia menjawab dengan acuh, "Berhentilah bicara omong kosong, bawa aku menemui penilaimu. Aku ingin melelang pil-pil ini di lelang akhir bulan mendatang." Jiang Qi menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih sekali lagi dan menuntun Xiao Chen menuju bagian dalam. Saat mereka masuk, Jiang Qi mencoba mencari informasi tentang asal-usulnya. Tentu saja, Xiao Chen tidak tertipu dan mengatakan banyak hal yang tidak benar untuk mengecohnya. Melihat sosok Xiao Chen yang pergi, orang-orang di aula yang tenang itu dengan cepat kembali berdiskusi dengan riuh setelah setengah hari. Suara orang-orang yang berdiskusi terdengar naik turun secara berurutan. "Ahli alkimia ini sebenarnya ada di sini untuk melelang barang-barang. Pak Tua Chen, apakah kamu ingat kapan paviliun Linlang terakhir kali melelang pil obat? Selama pelelangan skala besar tahun lalu, ada beberapa pil kelas 3. Saya pikir lelang skala besar tahun ini dapat diadakan lebih awal tahun ini. Pil-pil yang dibawa pria misterius itu ke meja pasti lebih unggul daripada pil kelas 3. Omong kosong, bagaimana mungkin pil kelas 3 bisa harum sekali? Aku pernah melihat pil kelas 4 sebelumnya, dan wanginya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wangi pil kelas 4 sebelumnya." Seseorang di samping pria yang berbicara sebelumnya langsung membantahnya. "Bagaimana mungkin? Untuk memurnikan pil tingkat 4, seseorang setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 4. Di seluruh prefektur Luoji, hanya ada segelintir alkemis tingkat 4. Mengapa mereka datang ke kota Mohe kita yang tidak penting ini?" Dalam waktu singkat, di dalam aula besar, terjadi perdebatan sengit tentang mutu pil misterius ini. Pada saat ini, di dalam area bagian dalam, penilai pil, Hulao, dahinya dipenuhi keringat saat ia berjuang untuk menilai mutu pil Xiao Chen. Pil puasa. Setelah mengonsumsi satu pil, seseorang tidak akan perlu makan atau minum selama sebulan penuh. Pil yang tidak masuk akal macam apa ini? Itu sama sekali tidak pernah terdengar di negara Qin besar. Para penilai paviliun Linlang tentu saja tidak buruk. Mereka semua dibina oleh paviliun Linlang sendiri. Mereka harus melalui banyak ujian sebelum dapat ditugaskan ke sebuah paviliun untuk secara resmi bekerja sebagai penilai. Selain itu, para penilai paviliun Linlang akan mulai dari lokasi terkecil terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan naik jabatan.
Dengan demikian, bahkan penilai paviliun Linlang di kota Mohe akan setara dengan penilai lain dari balai lelang di kota-kota prefektur yang lebih besar. Hu Lao memperhatikan pil di tangannya dengan saksama. Ia yakin bahwa pil ini tidak dibuat sembarangan oleh sembarang orang. Dari segi aroma, warna, atau kehalusannya, semuanya bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh orang biasa. Namun, ia yakin bahwa ia belum pernah mendengar tentang pil apapun di dunia ini yang disebut pil puasa. Hal ini membuatnya tidak tahu sama sekali tentang cara mengevaluasinya, yang terbukti menjadi sakit kepala yang sangat besar baginya seiring berjalannya waktu. Xiao Chen dengan lembut menyesap teh yang diletakkan di meja teh di sampingnya sambil memperhatikan Hu Lao berulang kali mencoba memahami pil itu. Dia menyela dengan tidak sabar, "Hu Lao, setelah memeriksanya begitu lama, bisakah kau memberiku harganya?" Hu Lao menyeka keringat di dahinya dan akhirnya memutuskan untuk bermain aman. Dengan nada meminta maaf, dia berkata, "Apakah Anda bersedia menunggu sebentar? Saya tidak dapat menilai pil ini, jadi izinkan saya mengundang Master Pavilion." Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan membuat gerakan tangan yang menunjukkan bahwa dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan Pavilion Linlang untuk menilai pil puasa ini. Setelah Hu Lao pamit, ia segera menuju ke lantai 4 Pavilion Linlang dan pergi ke kamar kepala pavilion. Namun, ia mendapati pintunya tertutup dan ada 2 penjaga yang bertugas di depan pintu. Pintu kamar kepala pavilion biasanya terbuka. Jika tidak, biasanya berarti dia sedang menerima tamu penting dan tidak nyaman untuk mengganggunya. Namun, masalah yang sedang dihadapi saat ini mendesak. Jika berita tentang ketidakmampuan Pavilion Linlang untuk menilai pil tersebar, reputasinya akan sangat tercoreng. "Saudara-saudara, aku perlu bertemu dengan Master Pavilion, bisakah kalian memberitahunya?" Hu Lao berkata dengan nada berat. Para penjaga di luar tentu saja mengenali Hu Lao. Namun, kepala pavilion telah memerintahkan mereka dengan tegas untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Para penjaga agak bingung. "Hu Lao, kepala pavilion saat ini sedang bertemu dengan tamu penting. Dia telah memerintahkan kita untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya." Hu Lao merasa agak kecewa, karena memang seperti yang diharapkannya. Namun, ketika dia memikirkan sikap Xiao Chen yang tidak sabaran, dia mendapat kesan bahwa Xiao Chen mungkin akan pergi jika dia membuatnya menunggu. Karena itu, dia segera menambahkan, "Saya perlu menemui kepala pavilion untuk sesuatu yang sangat penting. Bisakah kalian berdua membantu saya di sini? Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." Para penjaga sekali lagi ditempatkan dalam posisi yang sulit. Jabatan para penilai di Pavilion Linlang sangat tinggi, sampai-sampai bahkan kepala pavilion menunjukkan kesopanan yang berlebihan di hadapan mereka. Jabatan kedua penjaga ini jauh lebih rendah daripada Hu Lao. Jika itu benar-benar masalah besar, maka mereka mungkin akan terlibat. Namun, kepala pavilion memang telah memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Melihat kedua pria itu ragu-ragu, Hu Lao mengeraskan hatinya dan berkata dengan suara dingin, "Masalah ini sangat penting. Jika ini digagalkan karena hal ini, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Mendengar hal ini, kedua pengawal itu akhirnya memilih untuk berkompromi dan membiarkan Hu Lao masuk. "Hu Lao, mari kita bicarakan ini dulu. Jika kepala pavilion menyalahkan seseorang, kamu harus memikul semua tanggung jawab." Hu Lao menganggukkan kepalanya dan segera bergegas masuk. Di dalam ruangan, kepala pavilion tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tersenyum pada gadis yang mengenakan pakaian pria di seberangnya. "Fei Xue, kamu sudah di sini selama beberapa hari, dan baru sekarang kamu ingat Paman Nangong. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenakan pakaian pria?" Feng Fei Xue yang waspada tersenyum lembut, "Paman Yan, bukankah aku sudah datang?" Sambil menunjuk daun teh di atas meja, dia melanjutkan bicaranya, "Aku tahu kamu suka teh jarum perak Gunung Jun. Aku telah membeli setengah stok mereka dari toko teh Weng Xuan di ibu kota kekaisaran hanya untukmu." Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia sebenarnya tidak keberatan Feng Fei Xue datang mengunjunginya beberapa hari terlambat. "Aku sudah 6 tahun tidak bertemu denganmu. Kamu telah tumbuh menjadi sangat cantik sekarang. Kamu pasti telah membuat tuan muda dari ibu kota kekaisaran melilit jari-jarimu, kan?" Ketika Feng Fei Xue mendengar ini, wajahnya sedikit memerah dan tersenyum. "Paman Yan, berhentilah menggodaku." Nangong Yan sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Ah, aku hampir lupa, kamu sudah bertunangan dengan seseorang. Bagaimana kabar pemuda dari klan Bei itu? Aku akan mencarinya untukmu saat aku punya waktu. Jika dia tidak baik, maka aku akan membantumu membatalkan pertunangan ini." Feng Fei Xue merasakan kehangatan mengalir di hatinya.
Dia percaya bahwa lelaki tua di depannya pasti akan menepati janjinya. Dia pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Belum lagi lelaki tua ini selalu memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Pada saat ini, suara langkah kaki Hu Lao terdengar. Ekspresi Namongyan berubah, kekesalan segera muncul di wajahnya. Dia telah memerintahkan para penjaga untuk tidak membiarkan siapapun masuk, jadi mengapa masih ada orang yang datang untuk mengganggu mereka? Hu Lao memperhatikan suasana di ruangan itu, dan juga melihat ekspresi Namongyan, jadi dia tahu bahwa Namongyan sedang menunggunya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki alasan yang bagus, maka dia pasti akan mendapat masalah. Lagi pula, Master Pavilion di depannya ini memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan Master Pavilion lainnya. Dia tidak harus sepenuhnya mengikuti aturan. Setelah memberi hormat, Hu Lao berbicara dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf atas gangguan ini, tetapi masalah yang sedang kita hadapi menyangkut reputasi Pavilion Linlang kita. Jadi, saya tidak punya pilihan selain datang dan mengganggu Anda. Setelah melirik Feng Feixue, Hu Lao terdiam. Namongyan mengerti maksudnya dan menjawab, bicaralah, tidak ada orang luar di sini. Hu Lao menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan botol giok yang berisi pil puasa, lalu segera memberikannya kepada Namongyan. Seorang alkemis misterius datang hari ini, dan dia ingin melelang pil-pil ini. Aku tidak dapat menilai kualitasnya. Namongyan menerima botol giok itu, tetapi apa yang dilihatnya mengejutkannya. Dia sangat jelas tentang kemampuan Hu Lao dalam menilai pil. Terlepas dari teori atau pengetahuan, hanya sedikit yang lebih unggul darinya. Tidak disangka sebenarnya ada pil yang tidak bisa dia nilai. Pil jenis apa ini? Dia mengeluarkan pil puasa dan mendekatkannya ke depan matanya untuk memeriksanya dengan saksama. Aroma yang terpancar dari pil di depannya masuk ke hidung Namongyan. Betapa harumnya pil itu, puji Namongyan dalam hatinya. Di lautan kesadarannya, di dalam dunia mental yang tak terbatas, ada bola hijau yang terus berputar. Ada riak-riak hijau tak terbatas yang muncul di ruang mental itu. Seutas benang energi hijau yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang melesat keluar dari lautan kesadaran Namongyan dan terhubung dengan pil puasa. Dalam sekejap, Namongyan telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memasuki bagian dalam pil tersebut. Ada kabut ki di dalamnya yang menghalangi pandangannya, dan semakin jauh ia masuk, semakin tebal kabut tersebut. Namongyan menjadi pucat karena ketakutan, karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan bisa keluar nanti. Dia menarik kembali kesadaran spiritualnya dengan beberapa ketakutan yang masih ada. Melihat garis-garis dan kilau pil itu, ekspresi Namongyan berubah serius. Dia adalah salah satu yang terbaik dalam alkimia di negara Qin besar. Hanya dengan melihat pil apapun, dia dapat mengetahui metode pemurnian dan tingkat keterampilan sang alkemis. Namun, pil di depannya ini benar-benar mampu menghentikan kesadaran spiritualnya memasuki inti pil. Dia yakin bahwa metode pemurnian itu bukanlah metode utama di benua ini. Itu mungkin saja merupakan metode kuno pemurnian pil yang telah lama hilang. Memikirkan hal ini, Namongyan menjadi sangat bersemangat. Dia telah terjebak di puncak alkemis peringkat 7 selama bertahun-tahun. Karena tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan peringkatnya selama ini bisa menjadi kesempatannya. Orang luar hanya percaya bahwa pangkat ketujuh dari panggilan alkemis adalah puncaknya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti jauh dari puncaknya. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri para alkemis dengan pangkat yang lebih tinggi. Jarak antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Apakah orang itu mengatakan pil apa ini? Namongyan menenangkan dirinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mendengar nada bicara Namongyan, Hu Lao akhirnya merasa tenang. Pil ini memang telah membangkitkan minat Master Pavilion. Dia menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, dia menyebutnya pil puasa. Setelah mengonsumsi pil ini, tidak perlu makan atau minum apapun selama sebulan. Saya belum pernah mendengar pil semacam ini sebelumnya, jadi saya tidak tahu berapa harga yang bisa saya tetapkan. Pil puasa. Mendengar efek ajaib itu, Namongyan merasa terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku benar, Hu Lao. Aku akan mengingat kontribusimu. Setelah lelang bulan ini, aku akan memindahkanmu ke cabang Pavilion Linlang di kota prefektur. Hu Lao merasa gembira di dalam hatinya dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Dipromosikan dari kota Mohe ke kota prefektur berarti naik 3 peringkat. Awalnya ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti itu dalam hidupnya, tetapi siapa yang tahu bahwa impiannya ini akan terwujud dalam sekali jalan seperti ini. Feng Feixue, yang berada di samping sepanjang waktu, tidak mengerti kegembiraan Namongyan.
Meskipun memiliki efek ajaib, itu tampaknya tidak terlalu berguna bagi para kultivator. Mengapa Paman Yannya menganggapnya begitu penting? Nangong Yan menatap Feng Feixue dan tersenyum, gadis kecil, ikutlah denganku untuk menemui senior ini. Lihat apakah kita bisa mendapatkan pertemuan yang menguntungkan. Hal ini sesuai dengan keinginan Feng Feixue, karena ia merasa sedikit penasaran dengan pil ajaib ini dan siapa yang menciptakannya. Oleh karena itu, ia mengikuti Hulao menuruni tangga menuju bagian dalam pavilion. Tak lama kemudian, mereka bertiga sudah sampai di pintu area dalam. Nangong Yan melirik Xiao Chen sekilas, tetapi reaksi langsungnya adalah kekecewaan yang mendalam. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dengan sekali lihat, dia bisa mengetahui kekuatan Xiao Chen. Kekuatan intinya sangat lemah, membuatnya jelas bahwa dia adalah seorang alkemis yang baru saja membangkitkan kesadaran spiritualnya baru-baru ini. Xiao Chen dengan gugup mencengkeram jubah hitam di sekujur tubuhnya. Tekanan yang dilepaskan oleh Nangong Yan terlalu besar. Dengan satu tatapannya, dia telah melihat menembus jubah itu dan sepenuhnya memperlihatkan semua tentang dirinya di bawah tatapannya. Melihat Feng Feixue mengikutinya dari belakang, dia terkejut. Mengapa wanita ini ada di sini? Latar belakangnya memang sangat misterius. Ketika Feng Feixue melihat Xiao Chen yang seluruhnya tertutup jubah hitam itu, dia merasa sangat terkejut. Berdasarkan pembuluh darah yang bisa dilihatnya, dia bisa mengenali orang ini sebagai Xiao Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar seorang alkemis, apalagi orang yang mampu mengejutkan Nangong Yan. Meskipun hatinya sedang kacau, Feng Feixue tidak mengubah ekspresinya. Karena Xiao Chen berpakaian seperti itu, maka dia pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jika dia bersikap terlalu terkejut, itu akan menimbulkan kecurigaan di pihak Nangong Yan. Adik kecil ini, apakah kamu yang membuat pil puasa ini? Meskipun Nangong Yan tidak dapat melihat wajahnya, dia dapat memperkirakan usianya dan segera mengajukan pertanyaan ini dengan terus terang. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Meskipun Nangong Yan tidak sengaja melepaskan auranya sendiri, bola hijau kecil di lautan kesadaran Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk terus bergetar. Ini adalah ketakutan naluriah yang berasal dari inti ketika bertemu dengan seorang alkemis tingkat tinggi yang intinya melebihi dirinya. Xiao Chen, yang berada di balik jubah, dengan lembut mengembuskan napasnya dan dengan cepat melayangkan pikirannya. Dalam waktu singkat, ia menjawab dengan suara yang dalam, "Tidak, ini disempurnakan oleh tuanku." Benar saja, seperti dugaanku, pikir Nangong Yan dalam hatinya sambil terus bertanya, "Bagaimana aku bisa menyapa gurumu?" Orang tua ini mengenali semua alkemis di negara Qin besar. Pil ini dimurnikan sendiri, bagaimana mungkin ada seorang ahli? Xiao Chen tertawa dingin dalam hatinya. Sampai sekarang, kondisi mentalnya sudah pulih. Dia menjawab dengan dingin, apakah Pavilion Linlang menjalankan bisnis, atau menyelidiki latar belakang orang-orang yang masuk ke tempatnya? Jika Anda tidak tertarik membuat kesepakatan, saya akan pergi. Berbicara sampai saat itu, Xiao Chen dengan tegas berdiri untuk pergi. Nangong Yan terkejut, dia tahu bahwa dia terlalu tergesa-gesa dan terlalu kasar. Dia buru-buru maju dan mundur sekuat tenaga seperti saat dia datang di awal. "Teman mudaku, tolong jangan pergi, orang tua ini terlalu kasar." Xiao Chen berhenti dan menjawab dengan membelakangi Nangong Yan, "Saya bisa tinggal, tetapi saya hanya akan berbicara tentang bisnis." Nangong Yan melirik Hulao. Hulao segera menyadari gerakan itu dan dengan cepat berjalan menghampiri Xiao Chen kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum, "Jika kamu di sini untuk melelang ini, maka tidak ada tempat di kota Mohe yang lebih cocok daripada Pavilion Linlang. Kalau begitu, Tuan Pavilion, tolong tentukan harganya." Xiao Chen menatap Nangong Yan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Nangong Yan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum memutuskan, "Pil puasa ini, Pavilion Linlang akan memulai pelelangan untuk ini dengan harga 10.000 tael perak per pil, bagaimana menurutmu?" Xiao Chen menghitung dalam benaknya, 20 pil puasa akan menjadi harga awal 200.000 tael perak. Mengikuti aturan balai lelang, ia dapat memperoleh 30% dari harga awal sebagai semacam uang muka, yaitu 60.000 tael perak. Itu seharusnya cukup untuk penggunaan jangka pendeknya. Kalau begitu, sudah diputuskan. 20 pil puasa ini akan dititipkan di sini untuk dilelang di Pavilion Linlang. Tolong buat kontraknya sekarang. Nangong Yan tersenyum lembut, "Tidak usah terburu-buru. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dari 20 pil puasa, aku ingin membeli 10 untuk diriku sendiri. Tentu saja, aku tidak akan memanfaatkanmu. Berapapun harga pil puasa ini di pelelangan, aku akan menambahkan 2 kali lipat lagi." Kesepakatan itu tidak mengakibatkan kerugian bagi Xiao Chen, jadi tidak masalah siapa yang menjualnya.
untuk 10 pil puasa ini, Anda harus memberi saya 30% dari harga awal terlebih dahulu, seperti yang tertera dalam peraturan. Sedangkan untuk 10 pil lainnya yang disediakan untuk Anda harus memberi saya 3 kali lipat dari 30% harga awal. Itu akan menjadi total 130.000 tael perak. Nangong Yan menganggukkan kepalanya, itu bukan masalah. Menurut prosedur normal, Linlang mengenakan biaya penanganan sebesar 10%. Aku bisa menguranginya menjadi 5% untukmu. Temanku, jika kamu memiliki pil lain yang ingin kamu jual, aku harap kamu akan terus mengunjungi paviliun Linlang kami. Ini adalah tawaran yang cukup menarik. Tanpa sejumlah besar uang untuk dibelanjakan pada bahan dan material, akan sulit untuk menjadi seorang alkemis. Oleh karena itu, akan menjadi langkah yang bijaksana untuk bermitra dengan paviliun Linlang. Setelah menandatangani kontrak dan menerima uang, Xiao Chen segera meninggalkan paviliun Linlang. Hu Lao mengeluarkan 10 pil puasa dan menaruhnya di botol giok lain sebelum memberikannya pada Nangong Yan, ketua paviliun. Bisakah kita langsung menaruh ini ke dalam katalog? Nangong Yan menggelengkan kepalanya, belum, cari orang yang bisa menguji efeknya dulu. Kalau kita melakukan kesalahan. Hu Lao terkejut dalam hatinya. Bahkan kepala paviliun tidak dapat memverifikasi efek pil ini. Xiao Chen menghindari menarik perhatian siapapun dengan keluar melalui pintu belakang paviliun Linlang. Ia mencari tempat terpencil dan segera berganti pakaian. Sambil memegang uang kertas, ia mencibir dengan konyol. Ini adalah uang pertama yang ia hasilkan sendiri, jadi ia merasa sangat gembira. Ketika pergi ke toko herbal, dia membeli 100 set bahan untuk masing-masing pil yang ingin dia buat. Setelah ini, dia masih punya cukup banyak uang. Setelah berpikir lebih dalam, dia membeli beberapa barang yang disukai gadis-gadis, seperti riasan atau aksesori kepala. Dia membeli ini untuk diberikan kepada Bauer dan Xiao Yulan. Setelah membeli semuanya, dia akhirnya membawa puluhan paket dengan berbagai ukuran. Itu sangat merepotkan. Namun, ini justru semakin memotivasinya untuk memurnikan harta karun penyimpanan spasial. Namun, untuk melakukan ini, dia harus mengolah mantra ilahi petir ungu ke lapisan kedua terlebih dahulu. Hanya dengan mencapai itu dia akan memenuhi persyaratan dasar untuk menempa peralatan. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menghabiskan sejumlah kecil uang untuk menyewa kereta kuda. Xiao Chen melemparkan selembar uang kertas dengan jumlah yang lumayan kepada pemilik kereta kuda, yang langsung lari terbirit-birit dan meninggalkan kereta kudanya. Senang sekali rasanya menjadi orang kaya, desah Xiao Chen dalam hatinya. Setelah meletakkan semua barangnya di kereta kuda, Xiao Chen merasa jauh lebih tenang. Kuda-kuda yang menarik kereta di dunia ini jauh lebih jinak daripada yang ada di bumi. Xiao Chen mencoba mengendarainya dan perlahan-lahan menemukan trik di baliknya. Saat dia mengendarai kereta keluar dari gerbang kota, jumlah orang di jalan mulai berkurang hingga dia tidak bisa lagi melihat siapapun kecuali beberapa pelancong yang lewat. Xiao Chen, yang telah mendapatkan sejumlah uang yang begitu besar untuk pertama kalinya dalam hidupnya, saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mulai menyanyikan sebuah lagu yang tidak masuk akal yang dia buat di tempat dengan nada yang tidak peka. Cuaca hari ini sangat cerah, dan pemandangannya sangat indah. Kupu-kupu sedang sibuk, begitu pula lebah, derap kaki kuda, gelombang. Saya kaya, kaya raya, ada Nokia di tangan kiri saya dan Motorola di tangan kanan saya. Sebagian besar lagu yang dinyanyikannya tidak masuk akal, karena ia tidak dapat mengingat lirik lagu apapun. Sejak ia datang ke dunia ini adalah pertama kalinya ia merasa sesantai ini. Karena tidak ada seorang pun di jalan, tidak ada yang akan mendengar nyanyiannya yang tidak bernada, maka ia bernyanyi dengan gembira dan tanpa hambatan. Haha, tiba-tiba, dari atap kereta kuda, terdengar suara tawa yang mirip lonceng. Suaranya seperti denting lonceng angin saat bergerak mengikuti angin. Siapa itu? Xiao Chen buru-buru berhenti bernyanyi dan berteriak dengan keras. Dia terlalu ceroboh, sudah berapa lama orang ini mengikutinya. Dia tidak bisa merasakannya. Sambil menarik bayangan bulan yang telah diletakkannya di punggungnya, dia menurunkan tali kekang kuda dan melompat dengan lembut, jungkir balik saat dia menebas ke arah datangnya suara itu. Feng Feixue, yang berada di atap, tertawa pelan sambil menghindari pedang Xiao Chen dengan gerakan yang sangat lembut. Ia berguling 2 kali di udara sebelum mendarat dengan anggun di tanah. Siapa yang tahu kalau Tuan Muda Xiao sangat berbakat. Selain bisa mengolah obat, dia juga bisa bernyanyi. Ketika Xiao Chen di atap melihat Feng Feixue yang cantik dan anggun mengenakan pakaian pria, dia merasa sangat malu. Perasaan itu mirip dengan perasaan yang pernah dia alami ketika dia secara tidak sengaja mulai bernyanyi keras-keras di kafe internet sambil mengenakan headphone. Menyembunyikan lunar sado, Xiao Chen tersenyum,
aku tidak menyangka itu adalah Nona Feng. Aku tidak menyangka orang seperti peri akan mengikutiku, melakukan hal-hal licik seperti ini. Feng Feixue, kau telah mengecewakanku. Setelah mengatakan ini, dia bahkan bertindak seolah-olah itu adalah sikap yang serius dan menggelengkan kepalanya. Feng Feixue tersenyum lembut, aku tidak mengikutimu diam-diam. Aku sudah berada di atap kereta kudamu bahkan sebelum kau meninggalkan gerbang kota. Kau tidak hanya tidak berterima kasih kepada orang yang menjual kuali obatmu, kau bahkan mencabut pedangmu untuk mencoba melukaiku. Tuan Muda Xiao, aku juga sangat kecewa padamu. Setelah mengatakan itu, dia meniru Xiao Chen dan menggelengkan kepalanya. Kali ini, ketika ia bertemu dengan Feng Feixue, Xiao Chen tidak merasakan perasaan tidak nyaman seperti ketika ia berada di Regretful Iron terakhir kali. Lebih jauh lagi, ia tidak bisa merasakan niat jahat yang datang dari Feng Feixue, sehingga ia cukup santai. Melihat cara Feng Feixue menggelengkan kepalanya, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Dia melompat turun dari atas kereta kuda dan mengambil jepit rambut dari antara simpanannya dan melemparkannya ke Feng Feixue sebelum dia terus melaju tanpa berhenti. Nona Feng, terlepas dari niatmu mengikutiku, aku akan pulang sekarang. Anggap jepit rambut ini sebagai hadiah terima kasih karena telah menjual kuali obat kepadaku. Feng Feixue meraih jepit rambut itu dari udara dan menatap kereta kuda yang berlari kencang di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya, dasar bodoh. Sejak kapan kau melihatku menggunakan jepit rambut? Memang, Feng Feixue yang sering berpakaian seperti laki-laki tidak begitu membutuhkan jepit rambut yang biasanya digunakan oleh seorang gadis. Mungkin ini dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Chen, atau mungkin tidak disengaja. Namun, dia sudah berjalan cukup jauh, jadi sudah terlambat untuk menanyainya tentang hal itu. Feng Feixue menggelengkan kepalanya dan akhirnya berbalik untuk kembali. Saat Xiao Chen kembali ke kediaman Xiao, hari sudah siang. Perjalanannya kali ini memakan waktu sepanjang pagi. Saat ia mengendarai kereta kuda ke halaman kecilnya, Xiao Chen melihat Bauer membereskan kekacauan yang telah ia buat di halaman depan. Melompat dari kereta kuda dan melihat tubuh Bauer yang lemah, Xiao Chen merasa kasihan. Dia memanggil Bauer dengan tangannya, singkirkan dulu apa yang sedang kau lakukan dan bantu aku memindahkan barang-barang ini. Bauer segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berlari menghampirinya. Meskipun Xiao Chen telah menyuruhnya untuk membantunya, dia masih harus membawa sendiri paket-paket yang lebih besar. Saat mereka memindahkan barang-barang itu, Bauer melihat dengan aneh tumpukan besar aksesoris di kereta kuda. Dia mengambil barang-barang ini dan membawanya ke kamar Xiao Chen, merasa sangat bingung. Melihat barang-barang di tangan Bauer, Xiao Chen tersenyum, aku membawakan ini untukmu, pilihlah beberapa untuk dirimu sendiri, tapi jangan lupa sisakan sedikit untukku, karena aku masih harus memberikan beberapa untuk teman-temanku. Bauer merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Ia tidak menyangka bahwa barang-barang ini dibelikan untuknya. Ia hanyalah seorang pembantu, jadi mengapa Tuan Muda membelikan barang-barang untuknya? Mungkinkah? Memikirkan hal-hal yang tidak tahu malu itu, Bauer tersipu lagi. Dia menundukkan kepalanya dan hanya memilih beberapa pakaian dan aksesoris kepala, lalu segera melarikan diri. Xiao Chen bingung dengan ini. Apakah barang-barang yang dibelinya tidak memadai? Apakah para gadis tidak akan menyukainya? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membeli sesuatu untuk para gadis. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen mulai dengan cemas menyempurnakan pil pemeliharaan esensi dan pil pengembalian ki. Ia akan menyempurnakan pil hingga ia menghabiskan semua esensinya dan menjadi terlalu lelah secara mental sebelum beristirahat. Pada hari pertama penyempurnaan, ia memiliki tingkat keberhasilan yang sangat buruk. Dari 10 penyempurnaan, ia hanya berhasil dalam 3. Setelah ia menjadi lebih terbiasa dengan prosesnya, tingkat keberhasilannya mulai meningkat secara bertahap. Namun, terlepas dari seberapa keras ia mencoba, tingkat keberhasilan ini tidak pernah mendekati tingkat penyempurnaannya untuk pil puasa. Xiao Chen tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kemampuannya sebagai seorang alkemis. Ketika kemampuannya tidak memadai, wajar baginya untuk memiliki tingkat kegagalan yang tinggi untuk pil dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ia tidak bisa terburu-buru dan hanya bisa mengumpulkan pengalaman secara perlahan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang alkemis. Setelah seminggu, Xiao Chen telah menghabiskan semua bahan obat yang dibelinya. Dia berhasil memurnikan 50 pil pemeliharaan esensi dan 70 pil pengembalian ki dalam jangka waktu ini. Jelas, dia telah mengalami hasil yang lebih tinggi dengan pil pengembalian ki. Dalam minggu pemurnian tanpa henti ini, dia menjadi lebih mahir dalam mengendalikan api sejati guntur ungu. Sebagai bonus, kultivasinya terhadap mantra ilahi guntur ungu telah mencapai puncak lapisan pertama.
Yang paling membuat Xiao Chen gembira adalah bola hijau di lautan kesadarannya kini dapat menembus ke dalam kuali obat dan memungkinkannya melihat dengan jelas keadaan api dan cairan obat di dalam kuali. Sayang sekali ia tidak dapat mengendalikan fenomena ini. Kadang-kadang hal itu terjadi, kadang-kadang tidak. Jika hal itu dapat dikendalikan, maka tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil akan meningkat drastis. Saat ini, hanya tersisa sekitar 4 bulan lagi menuju janji 10 tahun. Kegelisahan di hati Xiao Chen meningkat seiring berjalannya waktu. Sudah waktunya baginya untuk memasuki Gunung Tujuh Tanduk untuk menjalani pelatihan yang lebih berat. Pagi-pagi sekali, Xiao Chen mengemas botol-botol pil pengembalian Qi dan pil pemelihara esensi, mengenakan lunar shadow di punggungnya, dan membuat beberapa persiapan sederhana lainnya sebelum bersiap untuk pergi. Ia juga membawa serta pil puasa yang telah disempurnakannya untuk sesi kultivasi ini. Tuan muda, saya sudah membawa air untuk mencuci, bolehkah saya masuk? Suara Baoer terdengar dari luar pintu sekali lagi. Xiao Chen menampakkan senyum di wajahnya. Dia tidak keluar dari kamarnya selama seminggu terakhir. Semua yang dia makan dan minum disiapkan dan dibawakan khusus kepadanya oleh Baoer, menciptakan lingkungan yang ideal untuk alkimia. Hal ini membuatnya merasa sangat berterima kasih padanya. Setelah membuka pintu, Xiao Chen menerima baskom. Setelah mencuci mukanya, ia berkata kepada Baoer, yang sedang merapikan tempat tidurnya, "Aku akan memulai latihanku yang keras dan menyendiri mulai besok. Ingatlah untuk tinggal di sini dan menjaga halaman rumahku." Latihan yang pahit, itu berarti dia akan pergi untuk waktu yang lama. Baoer merasakan kehilangan saat dia menjawab Xiao Chen tanpa kata-kata, terus merapikan tempat tidur. Xiao Chen melangkah keluar pintu. Sebelum pergi, ia melihat sosok Baoer dan tersenyum hangat sebelum pergi. Sinar matahari pagi menyinari wajah pemuda itu. Cahaya itu terasa sangat hangat, memenuhi dirinya dengan semangat juang. Saat dia kembali nanti, bukan hanya mantra Dewa Petir Ungu miliknya akan berada di lapisan kedua, ranah kultivasinya sendiri akan menjadi murid bela diri kelas menengah. Xiao Chen bersumpah dalam hatinya. Suasana di celah gunung yang terletak di kaki gunung Seven Hon itu tetap ramai seperti biasanya. Xiao Chen mengikuti kerumunan itu dan perlahan-lahan berjalan ke atas gunung, tetapi dia tidak perlu membayar biaya masuk untuk memasuki gunung itu seperti kerumunan di sekitarnya. Para penjaga di celah gunung itu mengenalinya dan dengan hikmat tetap diam. Situasinya telah berubah, dan sekarang Xiao Chen tidak lagi dikenal sebagai sampah masa lalu, tentu saja tidak ada yang akan mengejeknya lagi atau bahkan berani mengejeknya. Setelah menempuh perjalanan setengah hari dan melewati jalan setapak, pemandangan pegunungan Seven Hon Mountain yang luas terbuka di hadapannya, indah dan menakjubkan. Para kultivator yang datang ke Seven Hon Mountain biasanya datang untuk memetik tanaman obat atau berburu spirit beast. Setiap orang memiliki agenda masing-masing, sehingga kerumunan itu segera bubar karena mereka pergi untuk melakukan kegiatan masing-masing. Melanjutkan perjalanan ke depan, tidak ada lagi orang yang berjalan di jalan yang sama dengan Xiao Chen. Mengingat rute yang telah diambilnya di masa lalu, Xiao Chen dengan cepat menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dibandingkan dengan saat terakhir kali dia berada di sini, indera Xiao Chen sekarang jauh lebih kuat. Sebelum dia mendekati area itu, dia sudah bisa merasakan bahwa tempat itu telah dihuni oleh binatang roh. Xiao Chen merasa sedikit kecewa di dalam hatinya, karena awalnya ia mengira ia bisa bertemu dengan sepupu Yulan. Dengan begitu ia akan bisa menghindari pertempuran. Dentuman, dentuman. Seekor binatang roh setinggi 2 meter yang menyerupai seekor beruang hitam berlari dengan berat dan perlahan muncul di depan mata Xiao Chen. Mata merahnya melotot ke arahnya, dan pada saat berikutnya, ia menyerbu ke arahnya sambil meraung dengan marah. Beruang iblis bulan darah. Ia memiliki kekuatan seperti binatang roh peringkat 2, yang setara dengan murid bela diri kelas unggul manusia. Ia adalah tiran baru di daerah ini. Jelas dari tindakannya bahwa ia mengenali Xiao Chen sebagai seseorang yang tidak bisa dianggap remeh dan hanya ingin menakut-nakutinya. Jika ia bisa mengusirnya, ia akan dapat menghindari terlibat dalam pertempuran yang berisiko. Sayang sekali Xiao Chen membutuhkan area ini. Sepertinya segalanya tidak akan berjalan sesuai keinginan beruang iblis bulan darah. Menarik lunar shadow, energi dalam spirit weapon dengan cepat terhubung dengan Azure Dragon Martial Spirit di dalam Xiao Chen. Dia bergerak secepat kilat dan mendorong dirinya dari tanah, bergegas menuju Blood Moon Demonic Bear. Purple Thunder Divine Incantation dengan cepat beredar saat busur listrik melompat-lompat di pedang, dan kabut di hutan bertindak seperti konduktor listrik, berdengung terus-menerus. Di sekitar Xiao Chen, kilatan listrik dipancarkan tanpa henti dalam radius yang luas.
Kilatan itu hampir membuatnya tampak seperti kumparan Tesla, yang pada gilirannya juga membuatnya tampak sangat perkasa dan kuat. Beruang iblis bulan darah, yang telah mampu menduduki area ini dengan mempertimbangkan segala hal, tentu saja tidak menghindar dari pertarungan. Ia meraung dengan dahsyat saat pupil matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya haus darah. Ia menghentakkan kaki dengan ganas ke tanah, melompat cepat ke arah Xiao Chen. Tubuhnya yang besar benar-benar mampu bergerak dengan kecepatan seperti itu. Bang, bang, saat mereka berdua terbang ke arah satu sama lain, mereka saling bertabrakan dengan keras di udara. Tabrakan keras itu menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Setelah pohon-pohon di sekitar hutan terkena gelombang kejut, mereka terguncang hebat, menyebabkan daun-daunnya berguguran dan berserakan di mana-mana seperti salju di musim dingin. Kaki depan beruang iblis bulan darah mencengkeram bayangan bulan Xiao Chen dengan kuat. Dengan mengandalkan roh bela diri naga biru di tubuhnya, Xiao Chen mampu mengimbangi beruang iblis bulan darah yang setara dengan murid bela diri kelas unggul. Sungguh disayangkan baginya karena Lunar Shadow Saber akan mampu menampilkan lebih banyak kekuatan Azure Dragon Martial Spirit jika memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Kekuatan serangan itu pasti dapat memenggal kepala Spirit Beast ini dengan mudah. Namun, melawan beruang iblis bulan darah yang hanya bisa menggunakan kekuatan kasar, Xiao Chen masih memiliki mantra ilahi guntur ungu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, energi listrik pada bayangan bulan mengalir melalui tungkai depan beruang iblis bulan darah dan menyerang tubuhnya. Beruang iblis bulan darah itu kejang-kejang dan jatuh dengan suara keras tak lama kemudian. Xiao Chen dengan cepat menebas 3 kali di udara. Dengan kekuatan Azure Dragon, alih-alih jatuh ke tanah, ia malah terbang lebih tinggi. Ia kemudian berjungkir balik di udara dan mendarat dengan lembut di dahan pohon yang tebal. Dia menyarungkan pedangnya dan memfokuskan perhatiannya pada beruang iblis bulan darah yang saat ini terus-menerus kejang di tanah. Hanya dengan satu pikiran, salah satu awan di samping naga biru menjadi jauh lebih tipis saat sejumlah besar esensi mengalir ke tangan kiri Xiao Chen. Dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan aliran api ungu ke arah beruang iblis bulan darah seperti proyektil api berbentuk anak panah. Gerakan ini saja telah menghabiskan sejumlah besar esensi Xiao Chen dalam sekejap. Api itu melesat di udara dan mengenai tubuh beruang iblis bulan darah. Pukul, cahaya merah tua muncul di tubuh beruang iblis bulan darah. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh beruang iblis bulan darah terbakar, mengubahnya menjadi beruang ungu yang menyala-nyala. Di dalam api, beruang iblis bulan darah meraung kesakitan. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini dari atas dahan pohon, dia menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Meskipun api sejati petir ungu bersifat tirani, ketika bertemu dengan seorang kultivator atau binatang roh tingkat tinggi dan mereka memiliki beberapa perlawanan terhadapnya, akan sangat sulit untuk menembus lapisan pelindung esensi untuk melukai tubuh mereka. Setelah Purple Thunder True Fire menghabiskan semua energi yang dipasok padanya, api itu secara alami akan padam. Setelah itu, api itu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi siapapun. Sama seperti sekarang, meskipun beruang iblis bulan darah tampak dalam situasi yang mengerikan, sebenarnya ia tidak mengalami kerusakan besar. Yang terbakar sebenarnya adalah esensi di permukaan tubuhnya. Itu tidak benar-benar melukai tubuhnya. Kalau tidak, ia pasti sudah berubah menjadi tumpukan abu. Namun, itu adalah situasi yang tidak mengenakan bagi beruang saat ini. Ia tidak hanya harus menghabiskan sejumlah besar esens untuk memadamkan api ungu yang aneh itu, suhu api itu juga tak tertahankan. Api ungu menyala selama 1 menit penuh sebelum padam. Pada saat ini, bulu beruang iblis bulan darah sepenuhnya terbakar hitam. Ada asap hitam keluar dari hidung dan mulutnya, dan sekarang tampak seperti sepotong arang hitam, yang membuatnya tampak tidak terlalu menakutkan seperti sebelumnya. Xiao Chen, yang sedang menunggu saat yang tepat, melompat turun dari pohon, mengacungkan pedangnya untuk menebasnya. Beruang iblis bulan darah meraung marah dan menghantamkan cakarnya ke arah Xiao Chen. Ada kekuatan mundur yang besar dari bilah pedang itu. Xiao Chen mengambil langkah mundur dengan lembut, menghindari terkena pukulan kuat itu secara langsung dalam pertukaran singkat mereka. Beruang iblis bulan darah tampak mengamuk saat ia menghantamkan cakar demi cakar ke arahnya. Jumlah kekuatan di balik setiap cakar tampaknya meningkat setengahnya dibandingkan sebelumnya. Xiao Chen jelas mengerti bahwa beruang iblis bulan darah tidak akan mampu mempertahankan kondisi seperti itu lama-lama. Begitu rentetan serangan yang dilakukan tanpa ampun ini berakhir, ia akan mampu membantainya seperti ternak sesuai keinginannya. Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan terus menangkis setiap serangan, tidak langsung menyerangnya. Setelah beberapa saat, beruang iblis bulan darah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Xiao Chen tersenyum aneh saat dia membuat gerakan tangan yang sama seperti sebelumnya ketika memadatkan api sejati guntur ungu, seolah-olah dia akan menembakkannya lagi. Beruang iblis bulan darah tampak terkejut. Ia berdiri kokoh di tanah dengan keempat anggota tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Lapisan pelindung dari esensi merah tua menutupi beruang iblis bulan darah sepenuhnya tanpa meninggalkan celah. Sepertinya binatang buas ini benar-benar takut pada Purple Thunder True Fire. Xiao Chen mengayunkan tangannya yang kosong, tersenyum dalam hatinya. Perisai esens merah tua ini seharusnya adalah teknik pertahanan yang digunakan oleh Blood Moon Demonic Bear sebelumnya. Melihat tatapan mengejek Xiao Chen, beruang iblis bulan darah kini benar-benar marah. Tatapan matanya menjadi semakin jahat saat ia menghentakkan kaki di tanah berulang kali dengan amarah yang tak tertandingi, menghasilkan banyak suara keras dan marah. Macan kertas, Xiao Chen menatapnya dengan jijik, kau tidak layak untuk diajak bermain lagi. Mati, guntur ilahi hancur. Saat Xiao Chen berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya listrik yang cemerlang. Teknik bela diri kuning kelas unggul, Thunder Break. Petir menyambar udara, dan seperti anak panah tajam yang menembus papan kayu, layar pelindung merah beruang iblis bulan darah kini berlubang besar. Guntur ungu api sejati, tembak, awan putih di samping naga Asure dalam tubuhnya berubah menjadi transparan, menandakan ia telah menghabiskan salah satu dari 3 awan, yang juga berarti Xiao Chen telah menghabiskan sepertiga esensinya. Api ungu yang aneh dan ganas itu menembus lubang itu dalam sekejap, mengebor lubang hitam ke dalam tubuh beruang iblis bulan darah. Api ungu ini membakar tubuhnya. Lubang hitam itu dengan cepat membesar, akhirnya melahap seluruh tubuhnya. Beruang iblis bulan darah terus-menerus menjerit kesakitan. Ia berlari tanpa henti untuk mencoba memadamkan api. Namun, apapun yang dilakukannya, tidak ada gunanya. Setelah beberapa waktu, hanya satu set tulang lengkap yang terdiri dari kerangkanya dan tumpukan abunya yang tertinggal di tanah. Jika orang-orang yang datang untuk memburu binatang roh melihat ini, mereka pasti akan mengumpat dan mengumpat. Beruang iblis bulan darah dapat dikatakan sebagai binatang roh yang paling menguntungkan di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk. Cakar, kantung empedu, kulit, dan jantungnya semuanya memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Jika mereka cukup beruntung dan mampu memperoleh inti rohnya, itu akan seperti mendapatkan jackpot. Jarang sekali menemukan seseorang yang akan membakar dan memusnahkan beruang iblis bulan darah sampai sejauh ini. Melihat kerangka di tanah, Xiao Chen tidak merasa kasihan. Dia tidak di sini untuk membunuh binatang roh. Jika dia butuh uang, dia bisa saja memurnikan beberapa pil. Tidak perlu membuang waktu membunuh binatang roh dan mengumpulkan bagian-bagian serta isi perut mereka. Mencari cabang pohon yang kokoh, Xiao Chen menggantung kerangka beruang iblis bulan darah. Ini akan menjadi peringatan bagi para kultivator atau binatang roh yang datang untuk mencari masalah. Setelah membereskan semuanya, Xiao Chen mengeluarkan pil puasa dan menelannya. Ia mengalirkan energinya untuk membantu penyerapan isi obat sebelum mengeluarkan pil pemeliharaan esensi dan menelannya juga. Duduk bersila, ia mulai mengedarkan mantra Dewa Petir Ungu. Saat kesadarannya tenggelam, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan efek obat dari pil pemelihara esensi. Energi spiritual yang telah diserap ke dalam tubuhnya kini 3 kali lebih padat. Ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi Xiao Chen secara signifikan. Mantra Dewa Petir Ungu hanyalah teknik kultivasi. Teknik ini berbeda dengan teknik kultivasi bela diri. Tidak ada hambatan untuk menembus lapisan berikutnya. Begitu mereka mencapai level tertentu, mereka secara alami akan memasuki lapisan berikutnya. Lebih jauh lagi, lapisan pertama mantra Dewa Petir Ungu hanyalah fondasinya, bahkan tanpa bantuan pil pemeliharaan esensi, ia akan mampu menembus lapisan kedua dalam 3 atau 4 bulan ke depan. Namun, waktu untuk janji 10 tahun semakin dekat, dan waktu yang tersisa bagi Xiao Chen terbatas. Jika dia ingin mengalahkan Zhang He dengan perlahan-lahan meningkatkan kemampuannya, itu hanya akan menjadi pemikiran yang bodoh. Ada lebih dari sekadar perbedaan yang sangat jauh antara seorang master bela diri kelas menengah dan seorang murid bela diri kelas rendah. Tentu saja ada perbedaan besar antara seorang master bela diri dan murid bela diri. Begitu seseorang menjadi seorang master bela diri, ia akan mampu memancarkan esensinya ke atmosfer. Esensi yang tersimpan di dalam tubuh akan memiliki kemurnian dan kuantitas yang jauh lebih tinggi daripada yang tersedia bagi seorang murid bela diri. Yang terpenting adalah kemahiran mereka dalam mengendalikan jiwa bela diri. Setelah mencapai tingkat ini, jiwa bela diri akan mampu meninggalkan tubuh. Mereka akan mampu mengendalikan jiwa bela diri mereka dengan bebas, seperti yang dilakukan Xiao Yulan, menggunakan jiwa bela diri untuk meninggalkan tubuhnya dan berhasil membunuh seorang master bela diri. Sekalipun ada sedikit tipu daya di dalamnya,
ketika seorang murid bela diri melawan seorang Grandmaster bela diri, apapun yang dilakukan orang tersebut, mereka tidak akan pernah mampu membunuh seorang Grandmaster bela diri. Dalam waktu 4 bulan ke depan, terlepas dari seberapa berbakatnya dia tidak akan mampu menembus ke tingkat Master bela diri. Jadi, agar Xiao Chen dapat mengalahkan Zhang He, dia hanya dapat mengandalkan mantra ilahi petir ungu yang ajaib. Begitu mantra ilahi petir ungu naik ke lapisan kedua, akan ada lompatan kualitatif dalam kemampuannya. Dia akan memperoleh indera paling mendasar dari seorang kultivator abadi, indera spiritual. Dengan indera spiritual, dia akan mampu melakukan mantra mistis yang tertulis dalam kompendium kultivasi, dan yang terakhir, dia akan mampu menggambar jimat, menempa peralatan, dan bahkan meletakkan formasi. Begitulah cara Xiao Chen bermaksud melampaui batas kemampuannya sebagai murid bela diri dan mengalahkan Master bela diri Zhang He.